News Update Piala Dunia Qatar 2022. Listeners, Timnas Kamerun akan menghadapi Timnas Brasil di matchday ketiga grup G Piala Dunia 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Sabtu 3 Desember 2022 pukul 02 waktu Indonesia Barat. Bagi Kamerun, ini adalah laga hidup mati yang akan menentukan lolos atau tidaknya mereka ke babak 16 besar. Di sisi lain, Brasil sudah pasti lolos, tetapi masih harus meraih hasil positif untuk bisa menjuarai grup mereka. Masih terhubung bersama kami pengamat sepak bola Septian Tambunan. Bung Ian, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Kali ini kita membahas pertandingan kedua antara Kamerun melawan Brasil di pertandingan terakhir grup G. Kalau kita lihat di atas kertas Brasil diunggulkan, tetapi ada absen nih Neymar, apakah akan mempengaruhi performa tim Samba, Bung Ian? Ya, ini kelebihannya dari tim unggulan satu ini Eva Brasil. Dia memiliki kedalaman skuad yang sangat super. Bahkan sebelum Piala Dunia 2022 dimulai, itu secara matematis Brasil ini bisa membentuk 4 tim dengan 3 tim memiliki kualitas yang nyaris menyamai tim utamanya. Jadi absennya Neymar sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan ketika Brasil menghadapi Serbia, itu sama sekali bukan Neymar bintangnya tetapi Richarlison. Striker yang sebetulnya bukan pilihan utama di Tottenham Hotspur, tetapi ketika tampil bersama Brasil selalu kesetanan. Lalu ketika menghadapi Swiss, Brasil juga sempat mengalami kebuntuan. Tapi yang muncul bukan Richarlison kali itu, tetapi pemain baru yakni Casemiro yang notabene berposisi sebagai gelandang bertahan. Jadi kemerataan skuadnya dari posisi kiper sampai striker membuat pelatih Brasil Tite ini bisa sangat leluasa memilih starting 11, bahkan memasukkan pemain cadangan untuk meraih 3 poin. Ini juga sependapat nih Bung Ian, banyak fans yang mungkin ada yang kecewa dengan ketidakhadiran Neymar dini hari nanti, tapi sepakat dengan Bung Ian, Brasil tidak pernah kehabisan pemain bagus ya Bung Ian? Iya betul Eva. Kayak misalkan nanti aja nih ya, kemungkinan besar kan Brasil itu juga sama case-nya dengan Prancis dan Portugal, akan menyimpan banyak pemain untuk fokus di babak 16 besar. Di posisi striker saja, meskipun turun dengan lapis kedua, bayangkan saja masih ada nama seperti Anthony yang bermain cemerlang bersama Manchester United di tengah keterpurukan Andrea Deville. Lalu juga ada Gabriel Jesus yang tampil brilian bersama Arsenal sehingga dengan bisa memecahkan klasemen Liga Inggris. Jadi meskipun pemain inti ditarik ke bench, tetapi pemain lapis kedua yang turun itu kualitasnya tuh nyaris level dengan pemain utama ya Eva. Baik. Kalau skema apa yang akan diturunkan pelatih Tite ini untuk dapat bisa memastikan kemenangan pertandingan nanti dini hari? Iya, Tite ini paling sering memang menggunakan taktik 4-2-3-1 dan 4-3-3 ya Pak. Ketika menghadapi Serbia, Tite menggunakan taktik 4-2-3-1, lalu ketika menghadapi Swiss, dia mengganti ke taktik 4-3-3. Tapi 3 pemain di lini depan itu yang benar-benar tidak tergantikan dalam 2 pertandingan tersebut. Vinicius di winger kiri, Richarlison penyerang tengah, Rafinha di winger kanan. Paling ketidakhadiran Neymar inilah yang membuat taktik Tite ini berubah ketika menghadapi Swiss. Tadinya Neymar itu bermain di belakang Richarlison sebagai gelandang serang, tapi ketika Neymar absen, taktik berubah jadi 4-3-3, 3 gelandang dipercayakan Tite kepada Lucas Paqueta, Fred, dan Casemiro. Jadi dalam pertandingan nanti, meskipun tidak ada Neymar, bahkan mungkin Richarlison dan Vini Junior disimpan, itu masih ada pemain-pemain berkelas seperti Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Anthony, bahkan Rodrigo Goes, dan juga kerap tampil kinclong bersama Real Madrid, tetap bisa membantu Brasil untuk meraih poin penuh, Eva. Baik, lalu bagaimana dengan Kamerun yang sepertinya tidak seperti era tahun 90-an ya Bung Ian, dan tahun ini tidak lebih baik dari tim asal Afrika lainnya. Apakah karena kurang pemain bertalenta sehingga belum ada penerus generasi sebelumnya atau apa faktornya? Iya benar Eva, kalau ngomongin talenta ya, memang Kamerun belum bisa memunculkan striker sehebat Samuel Eto'o. Ditambah lagi kalau kita berbicara sejarah, Brazil lawan Kamerun ini selalu hasilnya jomplang. Mereka ini udah ketemu 2 kali di Piala Dunia Eva. Saat di Piala Dunia 94, Brazil mengalahkan Kamerun 3-0. Di Piala Dunia 2014, Brazil mengalahkan Kamerun 4-1. Dan yang lebih parahnya lagi Eva, kalau para pemain Kamerun tahu, Brazil ini tuh selalu memenangi 7 pertandingan di Piala Dunia menghadapi wakil Afrika dengan total menyerangkan 20 gol dan cuma kemasukan 2 gol. Artinya Brazil ini tidak pernah sama sekali kesulitan. Nah, yang menarik adalah ketika dalam pertandingan kedua, Kamerun memainkan Vincent Aboubakar, striker yang berusia 30 tahun dan bermain di Liga Arab Saudi Al Nassr.
sebetulnya Vincent Abu Bakar ini andalan Kamerun ya Pak, masih di Piala Afrika 2021. Dia bisa cetak 8 gol dari 7 pertandingan aja. Tetapi dengan bermain di Liga Arab Saudi, cuma cetak 2 gol dan dari 8 pertandingan. Siapa yang sangka Vincent Abu Bakar bisa cetak 1 gol dan 1 assist, bahkan golnya di laga kedua itu terbilang brilian ya tendangan cungcil ya. Nah, Vincent Abu Bakar ini akan bahu-membahu dengan Eric Maxim Choupo-Moting, ya sedikit merepotkan pertahanan Brazil ya Pak. Sedikit merepotkan pertahanan Brazil meskipun Bung Ian sampaikan Brazil tidak pernah kesulitan ya. Tapi kalau kita lihat pada pertandingan kedua, Kamerun hampir memenangkan pertandingan setelah unggul 3-2 ya, sebelum disamakan menjadi 3-3. Apakah kesulitan seperti apa yang kira-kira akan dihadapi Brazil? Kerepotan seperti apa? Iya, nah ini juga masalah Kamerun di internalnya adalah, sebetulnya kan kiper utama Kamerun ini adalah Andre Onana nih Eva. Tapi menjelang laga kedua menghadapi Serbia, ternyata Andre Onana ini melakukan tindakan indisipliner sehingga dia digantikan oleh Davis Epasi. Nah, ketika Davis Epasi bermain, itu semua orang sudah mengira bahwa Kamerun pertahanannya akan jauh lebih bocor, terbukti kebobolan 3 gol. Nah, sekarang kalau Kamerun masih ingin memberikan sedikit perlawanan, mungkin harapan terbesarnya hanya pada penyerang tengah mereka Eric Maxim Choupo-Moting. Meskipun dia sudah berusia 33 tahun, tetapi pengalamannya sudah sangat terpercaya untuk bisa menciptakan gol-gol. Bahkan ketika di Bayern Munchen, kehilangan Sadio Mane di posisi penyerang tengah, Eric Maxim Choupo-Moting ini malah bisa menjadi jawaban. Dia sempat menciptakan total 6 gol hanya dalam 6 pertandingan terakhir Bayern Munchen di Bundesliga. Nah, semoga saja Eric Maxim Choupo-Moting bisa kembali tampil prima bersama Vincent Abu Bakar ya. Baik. Seperti yang tadi Bung Ian sampaikan, sebetulnya head to head kedua tim ini kan sudah bertemu beberapa kali ya. 6 kali ya, Bung. Artinya ini menjadi pertemuan yang ke-7 ya? Ya. Oke. Kalau analisis Bung Ian, pertemuan ke-7 ini akan menjadi milik siapa, Bung Ian? Ya, kalau dilihat dari komposisi skuad ya, Pak, bahkan untuk meraih hasil seri aja sebetulnya itu udah prestasi yang sangat bagus buat Kamerun. Tapi kalau melihat komposisi skuad dan melihat pengalaman Tite juga ya Eva yang sudah melatih Brazil dari 16 Juni 2016, artinya ini tahun ke-6-nya Tite juga sudah membawa Brazil melakukan 78 pertandingan di berbagai kompetisi dengan meraih 60 kemenangan dan menciptakan 173 gol. Kamerun itu sebetulnya sama sekali bukan lawan yang diperhitungkan untuk dapat merepotkan Brazil. Jadi 3 poin tetap di tangan Brazil. 3 poin tetap di tangan Brazil ya. Alisson Becker sebagai penggawa di bawah mistar gawang Brazil, ini apakah bisa tetap menjaga gawang dari serangan singa Afrika Kamerun? Nah, ini yang menarik nih. Saking skuad Brazil merata ya Pak, seorang kiper Manchester City Ederson Moraes bisa ada di bangku cadangan. Alisson Becker yang ada di starter. Padahal kualitas mereka sama-sama selevel. Kalau menurut saya pribadi, jangankan bola sampai Alisson, sampai back aja udah kemungkinan berhenti. Cuma yang menarik adalah Tite di konferensi pers menyampaikan bahwa dia akan mengganti sejumlah perubahan pemain, termasuk memainkan bek kanan Dani Alves. Dan Dani Alves akan diberikan ban kapten. Sehingga kalau Dani Alves diberikan ban kapten, kemungkinan Thiago Silva yang jadi bek tengah dan bisa jadi kapten Brazil akan disimpan. Nah, Dani Alves ini akan menjadi kapten tertua sepanjang sejarah Brazil yang pernah bermain di Piala Dunia dengan usia 39 tahun. Nah, ini yang menarik. Apakah Dani Alves akan keteteran ketika menghadapi para winger dari Kamerun yang sebetulnya memiliki speed yang cukup mumpuni? Soal speed ya. Prediksi skor dan ball position pertandingan Kamerun melawan Brazil dini hari nanti jam 2 berapa, Bung Ian? Iya, kalau Brazil bermain seperti laga pertama dan kedua, meskipun bermain dengan lapis keduanya, Brazil bisa menang 2 gol tanpa balas. Baik, menarik nanti ya untuk kita tonton bersama, Bung Ian. Terima kasih sekali untuk analisis Anda, Bung Ian, pengamat sepak bola Septian Tambunan. Terima kasih. Salam sehat dan salam olahraga. Selamat kembali beraktivitas, Bung Ian.